Baik, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam mahasiswa sekalian. Kita baru berjumpa dengan saya. Saya adalah salah satu dosen yang mungkin sudah tua di ITN. Ya, kita ketemu dalam mata kuliah arsitektur modern. Ya. Pada pertemuan pertama ini saya akan perkenalan dulu bahwa nama saya, ya oke, mata kuliahnya dulu ya. Mata kuliahnya adalah arsitektur barat. Kita jumpa dengan mata kuliah arsitektur barat dengan bobot 2 SKS, posisinya di semester 2. Nah, baik, kita perkenalan dulu ya supaya lebih akrab, walaupun kita nggak temu langsung melalui online ini, namun ya saya senang akrab dengan mahasiswa, banyak mahasiswa dekat saya. Ya, nggak apa-apa, nanti kasih nomor WA juga, silahkan bisa menghubungi juga ya. Baik, nama saya, wajahnya tidak asing lagi ini wajah ganteng saya. Kalau yang langsung nih ya seperti gini, nah mungkin kalau di foto action ya wajah ganteng. Nama saya Gatot Adi Susilo. Nama Gatot Adi Susilo, tempat tanggal lahir Ngawi 17 November 1960. Sudah tua ya, jadi usianya sudah 60 tahun. Sudah mbah-mbah. Ya. Terus alamat di Sawu Jajar, Danau Kerinci F3E25 Sawu Jajar. Nah, monggo kalau yang rumahnya Sawu Jajar silakan mampir ke rumah ya. Terus ini tempat tanggal lahir Ngawi ya, jadi saya orang Ngawi, Jawa Timur, dan Ponorogo tempat tinggalnya, Ngawi dan Ponorogo ya, itulah tempat asal saya. Alamat sudah. Terus kita lanjutkan dengan alamat Instagram, boleh dicatat, silakan follow us. Dapat bonus nilai nanti kalau follow. Ya, Gatot AS @Gatot AS Instagramnya. Kalau tambah lagi follow Facebook Gatot ADS. Saya termasuk aktivis di media sosial. Terus YouTube juga ada, Gatot AS, YouTuber juga. YouTuber calon ya, masih junior, YouTuber junior, tapi saya manfaatkan untuk kuliah. Nah itu ya perkenalan saya, pendidikan S1 di ITS Surabaya Arsitek, S2 juga di Arsitektur ITS. Nah, saya ambil di ITS. Namun di ITN sudah sejak tahun 88, jadi sudah 30 tahun lebih ya, jadi sudah lama saya kerja di ITN. Baik, keluarga ini keluarga besar saya ya. Saya, istri saya ini asli Lombok ya, baik Sri Umniati masih Lombok, sekarang dia ngajar di UM Teknik Sipil. Anak saya 2, cowok semua. Nah, cowok semua, ini anak saya. Ya, yang sebelahnya adalah istrinya anak saya. Yang ini yang pertama. Dan foto ini masih belum, nah, tambah lagi sekarang fotonya sudah ketambahan cucu. Nah, inilah Pak Gatot ya, perkenalan. Jadi sekarang keluarga saya tambah 1, dulunya 5 tambah 1 sekarang jadi 6 ya. Hiburan saya adalah cucu sekarang itu ya. Itu perkenalan sedikit dari saya. Kita lanjutkan ke materi kuliah yang saya ampu. Bentar ya, kita santai aja, Anda juga boleh santai. Saya sambil minum kopi di rumah. Nah, minum kopi. Jadi kopi itu kesukaan saya. Saya punya kopi dari
seluruh Indonesia. Ya, saya minum tadi ini dari Gayo, dari Tantengon. Nah, ada dari, oh ya, istri saya itu anak orang Lombok ya. Jadi kalau Anda dari Lombok, istri saya Lombok, mantu saya ini dari Lamongan. Nah, ya. Baik, sekarang oh ya, anak saya sekarang ini dosen di Poltek. Dosen Poltek, istrinya kerja di Pertamina. Ya, jadi jauhan ini sekarang lagi ya. Baik, lanjutkan materi kita. Materi arsitektur barat. Saya ngajar ini sejak saya masuk di ITN, jadi sudah 30 tahun. Dan materi ini tidak mungkin diperbarui. Jadi sejarah itu ya menceritakan cerita masa lalu, selalu kembali lagi ke masa saya cerita ini. Jadi sudah hafal. Saya ulang-ulang ini. Ya, kalau punya catatan untuk bedanya, sekarang media ini saya bikin media melalui media YouTube. Nah, ini bedanya. Kalau kemarin pertemuan langsung, ya tatap muka gitu, ya lain. Nah, sekarang kita ketemuan dalam media online ya. Dan Anda bisa diputar berulang-ulang gitu ya. Baik, kita masuk ke mata kuliah kita. Nah, rencana pembelajaran semester mata kuliah arsitektur barat adalah pertama kali kita deskripsi singkat tentang mata kuliah kita, yaitu definisi tentang apa sih mata kuliah kita yang saya sampaikan ini ya. Itu mata kuliah ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan mengenai sejarah ya. Jadi memberi pengetahuan tentang sejarah perkembangan arsitektur barat. Jadi perkembangan arsitektur barat akan kita berikan berdasarkan timeline ya, berdasarkan waktu ya, prosesnya, eranya akan kita bahas nanti, ciri-cirinya akan kita bahas juga, terus jenis arsitektur ada macamnya, ada klasik, modern, dan postmodern, nanti akan kita bahas. Nah, bagaimana teorinya akan kita lihat, tokoh arsitekturnya arsitektur barat itu siapa saja, nanti kita bahas, serta pengaruh perkembangannya di dunia arsitektur di dunia maupun di Indonesia. Ini aja materinya, definisi deskripsi mata kuliah kita itu ini. Jadi memberi pengetahuan ya, hanya sekedar tahu saja mengenai sejarah dan perkembangan arsitektur barat di dunia khususnya dan di Indonesia. Intinya seperti itu. Jadi itu bobotnya hanya 2 SKS. Nah, ini kaitkan dengan beban yang harus saya berikan ke saudara. Nanti tentunya tidak akan berat-berat ya, 2 SKS ya sekedarnya, nggak akan berat-berat, tidak seperti mata kuliah yang SKS-nya lebih besar tentunya. Sedangkan materi pembelajarannya adalah materi yang akan saya sampaikan nanti adalah ini, itu tentang arsitektur klasik barat. Klasik kita bicarakan, arsitektur modern nanti seperti apa, arsitektur postmodern dan arsitektur barat ya, ketiga arsitektur itu di Indonesia seperti apa. Nah, ini inti materi yang akan saya sampaikan ya. Jadi itu kita lihat penyebaran pertemuan kita, penyebaran materi kuliah ya, kita sampaikan di sini tabel samping ini. Perhatikan benar, pertemuan hari ini yaitu pengantar ya, ditambah nanti dengan pengertian arsitektur, kita ulang lagi, kita drill lagi pengertian arsitektur. Ini sekitar 2 kali pertemuan kita pakai nanti, tidak ada bobot nilainya, namun ini mempengaruhi proses selanjutnya di depan ini ya. Pertemuan 1, 2, 3 ini akan mempengaruhi pemahaman proses selanjutnya. Bukan berarti kalau tidak ada nilainya, tidak ada kaitannya dengan sini, tentu akan berakibat nilai ke selanjutnya ini ya. Terus nanti akan kita bahas pertemuan minggu ketiga juga alat ukur kajian arsitektur, kita sampaikan juga. Terus nanti pertemuan ini tinjauan objek arsitektur klasik ya. Itu gimana, 3 kali pertemuan, 3 kali minggu. Terus minggu ke-7 itu gejolak arsitektur klasik, terus muncullah perkembangan arsitektur modern. 8-9 akan kita cerita tentang arsitektur modern. 10-11 kita akan meninjau tentang arsitektur postmodern. Terus 12-14 tinjauan arsitektur barat di Indonesia akan kita lihat. Evaluasi 15 dan 16. Nah, pertemuan bobotnya diperhatikan ini.
ya. Jadi akan kita 4, 5, 6 nanti ada evaluasi bobotnya 20% bobotnya. Pertemuan ini akan kita nilai 30%, ini 20% dan seterusnya. Nah, gitu ya. Jadi tolong diperhatikan presentasi ini. Kalau di lembar nilai saudara di akademis di si akad ya. Si akad ada proses itu nilainya di sini nih. Di 20%, 30%, 20%, 20%. Ini di si akad nanti akan kita presentasikan, masukkan nilainya ke sana. Dengan ICP-nya kita ambil dari nilai ICP ini yang 30%. Itu ya penilaiannya. Namun kalau Anda selalu mengikuti pelajaran kita, ikut kuliahnya, tidak ombong-ombong, tugas yang dikerjakan, yang harus dikerjakan, pasti lulus deh. Kita jamin pasti lulus itu ya. Mesti ya, nggak mendengarkan cerita saja, masa nggak bisa. Bisa ya? Gitu, ini penyebaran mata kuliah. Coba kita lihat tentang apa ini, pustaka. Pustaka itu ya buku yang bisa Anda baca, ini besar, ini bisa Anda cari, bisa Anda copy nanti kalau ada ini, silahkan cari, ada 6 pustaka yang bisa saya pakai, yang pakai bahasa Indonesia semua ini gitu kan. Ya, silakan, pustakanya seperti ini. Ya. Baik, itu kalau Anda tidak mampu beli ini ya dengarkan kuliah saja lah, tinggal ceritanya Pak Gatot sudah, saya kira sudah cukup. Nanti akan saya jelaskan sejelas mungkin ya, melalui ya bisa Anda ulang-ulang juga nanti. Baik, kita lanjutkan tentang metode perkuliahan kita ya. Metode perkuliahan kita ini memang khusus ya, tidak tatap muka, kita melalui online, jadi unsinkron ya, jadi kita bisa, Anda materi ini bisa Anda buka berkali-kali ya, di rumah pengen nggak jelas kemarin diulang lagi itu ya, jadi nggak usah nyatet juga, nggak bisa nikmati sambil tiduran juga bisa. Nah gitu ya. Baik, metode perkuliahannya gimana aja sih, kita sampaikan di sini. Kita udah bikin grup di WA ya, pengumuman melalui WA, biasanya nanti kita bikin pengumuman melalui WA. Kita coba pengumumannya kita sampai melalui WA. Terus macamnya ada kuliah ya, kuliahnya ada macamnya apa aja ya. Yang pertama absensi harus ada, nanti melalui Sepada juga, melalui absensi. Caranya gimana, silakan absen Sepada ya, walaupun di rumah ada absen. Nah, absen ini waktunya mesti saya batasi ya, hati-hati dengan batas absen ini ya, tidak seketat yang lain mungkin. Kalau ini mungkin 10 menit, kalau saya enggak ya, absennya boleh antara pertemuan kita jam 7 ya sampai jam 8 ya, biasanya saya buka sampai sana. Nah, setelah itu saya tutup, jadi udah nggak bisa absen. Jadi itu ya, jadi tolong perhatikan absennya selalu ya. Nanti kalau kurang dari 75% Anda nilainya nggak bisa masuk. Terus materi perkuliahan akan saya sampaikan juga di situ di dalam Sepada. Nanti apa saja materinya, saya linkkan kemana dan sebagainya ya, saya sampaikan ke situ. Ya, baik, materi perkuliahan, absensi lah. Biasanya untuk mata kuliah perkembangan arsitektur barat ini, setelah materi perkuliahan saya mesti ada tugas ya untuk saudara berburu objek arsitektur. Nah, ini gimana nanti? Nah, kita tunjukkan. Terus yang keempat, kuliah itu pengumpulan buruan objek arsitektur. Jadi gini, sekarang nanti dosen saya menyampaikan mata kuliah, terus mari gitu mahasiswa aktif memburu objek arsitektur, terus dikumpulkan juga hasil buruannya. Nah, jadi sementara saya kuliah, setelah selesai kuliah saudara mencari buruan objek arsitektur. Gampang sekali, Anda pakai Google, cari objek arsitektur terkait dengan apa yang saya terangkan ya, terus selanjutnya ada caranya nanti ya. Ada caranya gimana akan kita berikan. Nah, ini kuliahnya saya sampaikan melalui jalur ini. Terus penilaian evaluasi, ada 2 macam evaluasi di sini.
proses tadi sudah saya sebutkan 70% sudah saya sampaikan ya. Dari mana proses ini saya nilainya ya? Dari hasil buruan saudara ini. Ya, pengumpulan buruan ini ya, bisa gitu. Bisa juga nih saya kasih kuis karena buruannya nggak baik ya, terpaksa saya kasih kuis supaya Anda lulus gitu ya. Kuis itu yang ngerjakan soal gitu, nanti dikumpulkan juga ke Sepada juga ya, proses ya, bobotnya ini 70%. Dan ECP capaian belajar nilai bobotnya adalah 30%. Ini macam evaluasinya yang akan kita berikan ya. Nah, ini semua ya, karena ini masa pandemi, saya nggak tahu, katanya ada hibrid itu nanti separuh masuk ke kampus, namun saya masih belum yakin juga. Saya tetap melaksanakan melalui online ya, tapi kalau masuk di kampus ya kita ngopi saja nanti ya. Oke. Nah, semuanya akan saya sampaikan melalui Sepada ya. Jadi Anda harus bisa masuk ke Sepada supaya bisa mengikuti mata kuliah arsitektur barat ini ya. Jadi silakan masuk ke Sepada. Oke, kita lihat berburu objek arsitektur itu apa sih gitu. Ya, nih. Setelah selesai perkuliahan, mahasiswa diwajibkan berburu objek arsitektur. Jadi kuliah saya nanti berupa tulisan saja, hampir tulisan saja. Saya nggak ngomong tentang bentuk arsitekturnya. Nah, silakan Anda cari. Misalkan saya ngomong arsitektur klasik Yunani gini-gini. Nah, Anda harus cari arsitektur klasik Yunani seperti apa sih bentuknya. Nah, dicari di situ. Nah, saya akan memberi kuliah tentang materinya seperti apa, materi seperti apa, bagaimana konsepnya, dan bagaimana proses membangunnya, kondisi alamnya gimana, kondisi politiknya gimana. Nah, gitu. Saya akan ke sana. Anda tugasnya Anda berburu saja ya objek, cari contoh gambarnya sesuai dengan materi yang perkuliahan dan hasil buruan ya. Dan hasil buruan diberi keterangan yang memperjelas perkuliahan. Nah, Anda kasih kuliah, nah buruannya nanti kasih keterangan di bawahnya. Nah, caranya gimana nanti saya sampaikan di bab selanjutnya. Baik, buruan objek arsitektur bisa bersumber dari segala sumber, boleh dari buku, boleh ya, dari YouTube boleh, dari Google boleh, dari apapun silahkan. Yang wajibnya nih saya kasih bold, yaitu dicantumkan, yang wajib dicantumkan adalah sumber perburuannya apa, dari mana Anda memperoleh gambar tersebut, foto tersebut dari mana. Nah, ini penting ya, foto harus diperoleh dari mana, sumbernya harus jelas gitu ya. Baik, kita lihat formatnya berburuan seperti apa. Nah, oke. Materi kuliah saya sampaikan ya toh. Saya ngomong pakai YouTube ini, saya materi kuliah, pertemuan misalkan jam 7 sampai jam paling enggak 30 menit lah, sebentar. Sampai setengah 8 lah. Jam 7-8 kuliah, gitu, Anda nyetel video di rumah sambil itu. Nah, setelah itu baru Anda cari buruannya. Kalau nggak bisa WA ke Pak Karno, Pak gimana gini kok nggak bisa, di grup ya. Nanti keterangannya kita bersama. Oke? Nah, gitu kan. Jadi gitu. Jadi saya aktif, nanti setelah itu Anda juga aktif tanya ke saya. Melalui WA nggak jelas, aktif tanya ya. Setelah itu apa yang Anda lakukan? Itu bergambar, ya, cari gambar objek arsitektur terkait dengan materi kuliah yang disampaikan. Jadi materi kuliahnya seperti apa tadi saya bilangkan, seperti misalkan kalau saya ngomong tentang arsitektur modern gitu. Oh, gambarnya nanti seperti ini loh gambarnya. Wah, gitu. Cari aja. Kewamang banyak di internet banyak. Oke? Terus berburu mandiri setiap materi kuliah. Jadi berburunya gimana? Mandiri ya, bukan kelompok. Karena Anda sekarang posisinya tidak di kampus, di rumah masing-masing, ya berarti berburunya mandiri ya. Tidak boleh saling kerjasama, mandiri. Baik, setelah itu penyajiannya gimana? Gambar sudah peroleh, terus gimana nyajinya? Nah, penyajian seperti ini. Ya, misalkan ini foto gambarnya sekian ini, oke gitu ya. Tempel, plak. Setelah ditempel diberi keterangan di bawahnya. Nah, ditulis foto ini gambar 1, merupakan apa-apa, tulis terserah ini.
Lah keterangannya itu adalah keterangan ini, yang keterangannya ini itu apa sih isinya? Nah, perhatikan ini ditempel pada kertas A4, ya, diketik rapi, bukan tulis tangan. Ditempel pada kertas A4, keterangannya diketik dengan rapi, gitu. Dikumpulkan dalam format PDF di Sepada. Perhatikan ini aturannya ini ya. A4 diketik rapi, nanti dikumpulkan, linknya akan kita sampaikan. Kapan mengumpulkannya? Ada pengumuman di Sepada juga. Bisa mungkin jadi satu, mungkin setiap akhir pertemuan, bisa juga, terserah saya. Ya, baik, kita keterangan ya. Keterangan ini apa saja ditulis? Gitu. Nah, ini apa saja ditulis ya? Apa kira-kira? Terkait dengan apa saja sih? Satu, terkait dengan materi mata kuliah saya tentunya. Ya. Yang penting lagi ini ada satu, nama dan fungsi objek arsitektur. Nah, tulis namanya apa? Bangunan tersebut namanya apa sih? Fungsinya apa sih? Teater misalkan, atau hotel atau apa? Ya. Terus tahun pendiriannya tahun berapa? Abad kelima misalkan gitu. Atau tahun 1500 berapa? Nah, tahun pendiriannya. Cari datanya. Lokasi objeknya di mana? Oh, di Yunani. Oh, di Spanyol. Oh, di Prancis. Oh, di Inggris dan sebagainya. Lokasinya. Paling enggak keterangan itu mengandung ini. Ya, terus keempat, ulasan dikaitkan dengan materi kuliah. Nah, setelah namanya ada tahun ini, nah tuliskan ulasan terkait. Silakan. Nanti kalau saya ngomong tentang kondisi politiknya, kondisi alamnya, lah coba dimasukkan. Kondisi materialnya, ceritakan materialnya di ulasan kaitannya ya. Jadi tulisan satu kotak kecil ini, keterangan ini berisi tentang nama bangunannya, tahunnya, lokasi objeknya, terus keterangannya ditulis semua di sini. Pak, ini bisa panjang nih Pak, nggak apa-apa. Ya, satu halaman penuh itu nggak apa-apa ya keterangan gambar itu. Karena nggak ada isi lain kecuali foto dan keterangan itu tok, kan gitu aja. Ya, Pak, hurufnya ukuran berapa? Ya bikin yang 11 saja, ya kecil, jangan yang bikin yang 20 ya cepet penuh nanti ini ya. Ya, oke. Terus yang terakhir jangan lupa bagian akhir seperti contohnya ini sumber. Nah, sumbernya dari mana ditulis di sini. Nah, HTTP apa-apa boleh ditulis di sini. Nah, ini ya. Jadi tolong metode menulis ini dipakai untuk mata kuliah kita. Jadi foto ditempel terus gambar di pasang. Nah, gitu ya. Ini kerjaan setelah selesai kuliah. Istilahnya berburu objek arsitektur. Nah, ini ya. Materi Pak Garut menyampaikan kuliah, setelah itu Anda berburu objek arsitektur. Gambarnya saja ya. Pak, kalau saya berburu langsung gimana? Boleh ya, boleh. Ya, gitu ya. Gambar ya, bukan film ya. Kalau film dilingkan aja, linknya ini itu boleh. Silakan. Tambah nilai tentunya kalau ada film. Baik. Catatan lagi ini nilainya gimana sih cara nilai proses tadi berburu tadi? Satu, berdasarkan jumlah kualitas gambar yang dikumpulkan dan kualitas keterangannya. Nah, ini ya, nilainya berdasarkan jumlah kualitas gambar. Nah, ini penting, jumlahnya banyak ya nilainya lebih banyak. Kalau satu ya nilainya sedikit. Kualitas gambarnya harus berkualitas. Jangan ambyar ya. Atau gambarnya nggak jelas, jangan cari, silakan yang gambar yang paling bagus. Terus yang dikumpulkan ya, dan kualitas keterangan penting ini, paling dominan ini. Jadi kualitas keterangannya ini gimana kualitas keterangannya akan kita lihat nilai itu. Terkait dengan mata yang saya sampaikan nggak kira-kira? Cocok ini, nah, cocok. Nanti nilainya mesti bagus. Ya. Terus satu gambar, ya ini nilainya. Kalau Anda hanya bikin satu gambar maka nilainya cukup 50. Kalau dua gambar nilainya 60. Ini maksimal ya. Maksimal 50. Kamu ngumpul satu gambar, kualitasnya bagus, kualitas gambarnya bagus, kualitas keterangannya bagus, benar, itu nilainya hanya 50.
2 gambar, bagus-bagus, benar ini, dan seterusnya. Kalau gambar bagus, kualitas keterangan bagus, jumlahnya 6 gambar, maka nilainya bisa 100. Nah, jadi pertugas nilainya bisa 100, bisa gitu ya. Perhatikan nih, ini jelas ini. Kalau jelek ya nilainya akan di bawah 50 tentunya. Nah, jadi tolong diperhatikan ini. Pak, 1 jelek, 40 bisa 30. Ya. Jadi minimal 1, 2, 3, 4 sekian ini ya. Oke. Terus nah, berburunya penilaian sudah jelas. Jadi jumlah dan kualitas gambar serta kualitas keterangan. Nah, ini ya, ini akan dinilai. Sekarang berburu mandiri itu seperti apa sih? Nah, ini penting. Nah, berburu mandiri yaitu mencari objek buruan dilakukan oleh mahasiswa sendiri. Artinya mahasiswa sendiri silakan mencari sendiri. Nah, nanti kalau kebetulan sama ya nggak ngerti, nggak masalah. Tapi kalau semayanan, ini loh ya nggak boleh. Namanya Pak kan nggak tahu Pak, ya nggak tahu nanti bisa tahu saya, gitu ya. Ya hati-hati ya, jangan kerjasama, cari sendiri aja lah, cari nilai untuk dirinya sendiri, nggak usah lihat temannya deh ya. Kesamaan objek masih dimungkinkan, boleh, sama objek kan boleh. Namun kesamaan keterangan setiap individu pasti berbeda, ini kuncinya. Ya. Jadi kesamaan objek boleh. Oh, fotonya sama, dari berbulan kebetulan sama lah. Keterangan ini yang saya ini mesti berbeda setiap kepala. Nah, itu saya biasanya hafal. Kalau kok sama dengannya tadi, bisa tak ulang ya. Nanti dua-duanya kita drop, nanti nggak ada nilainya kalau sama. Nah, bila ada kesamaan dengan tugas mahasiswa yang lain, maka nilainya kita kosongi. Nah, bukan gitu ya. Jadi itu kesepakatan kita tentang ini, tentang mata kuliah kita. Mudah-mudahan Anda paham, mengerti. Kalau kurang jelas, ya silahkan di komen di YouTube boleh atau langsung di WA. Ya, terus baik, mungkin ini biar lulus pastikan sudah subscribe ya. Ini wajib nih, wajib subscribe di YouTube-nya, harus diikuti ya, supaya saya lebih semangat katanya gitu. Ya, bila ada pertanyaan silahkan diskusi, silahkan di komentar, silahkan bila di bawah ya. Atau langsung di WA nanti tanya boleh ya. Yang jelas gini, saya sangat terbuka dengan mahasiswa. Silahkan Anda bertanya, boleh di grup ya, jangan di Japri, saya nggak suka kalau pribadi, tapi kalau di grup akan kita bahas di grup WA boleh ya. Itu terus jangan lupa tadi ya, jangan lupa Anda subscribe kami di Instagram boleh, Facebooknya boleh, nanti WA nomor teleponnya ada di grup ya, silahkan ada telepon saya juga. Baik, gitu ya pertemuan hari ini. Ya, kita perkenalan pada hari ini, nggak usah takut, santai. Mata kuliah kita hanya 2 SKS, jadi Anda santai aja di rumah sambil diulang-ulang video saya nanti ya, kalau sudah dalam materi, karena saya hanya cerita, bisa Anda nikmati, mungkin lebih santai nanti di rumah. Oke, tak lupa salam untuk keluarga di rumah ya, semoga sehat semua, hati-hati, tetap jaga masker ya, pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, sudah di rumah saja. Ini puncaknya dari wabah virus corona, mudah-mudahan segera berlalu dari muka bumi Indonesia. Mungkin sekian, terima kasih, sampai jumpa lagi pada pertemuan yang akan datang. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.